Ya, hello guys, balik lagi di channel Farhan Gembil. Lu ngasain newbie gitu udah keluar duit bro. Akhirnya ya ikannya zong ya. ikannya zong. Tapi ngerasain keluar duit banyak dulu ya. Tapi nggak sebanyak dia. Iya. Lu sih jangan lu. Nah nih balik lagi kita ngomongin Lohan nih. Nah sekarang kan nih Bang Boy sama Bang Nui tergabung di Clean Brevo. Ya. Itu markasnya di Fame HG. Iya. Nah berarti kan banyak dong megang ikan-ikan serian HG. Iya. Nah tadi gua di rumah Bang Nui udah ngobrol nih versinya Bang Nui keunikannya apa. Nah menurut Bang Boy sendiri apa sih yang bikin Bang Boy itu senang sama serian HG ini? Karena gini, kalau Cencu itu kan banyak banget orang yang ngeluarin serian, tapi dia tidak menghasilkan serian. Jadi gini, tidak menemukan nolnya. Dia misalnya serian A sama B digabung jadilah serian dia. Ya kan banyak banget Karakter gitu. mungkin Karakternya karakter. ya. Oke. Misalnya serian apa sama apa digabung jadilah seriannya baru gitu. Kalau HG itu bener-bener dari nol. Jadi dia Babe sama Bang itu menemukan F0-nya dulu ibaratnya gitu baru jadi Cencu HG. Jadi karakternya itu ya tidak ada yang punya HG doang. Kalau ada yang mirip berarti dia ada darahan HG. Iya. make sense. Gitu kalau itu yang buat gua oh berarti gua langsung ke apa namanya sumbernya. Gua langsung ke sumbernya gitu. Yang itu yang gua sangat interest di situnya. Jadi karakter HG itu memang ya kuat lah ya. Iya, Kita bisa lihat. Ya, gitu. jadi maksudnya kan kayak banyak teman-teman kita juga kan yang ya seperti gue bilang tadi AG ya lebih dikenal dengan karakter mutiaranya, ekornya yang lebar dan kencang gitu kan, keras, bodinya juga gitu. Dan itu memang bukan karena dari serian apa dari mana ke mana, dia memang benar juga. Ini basicnya lagi udah ketemu nolnya. Kalau teman-teman yang di luar sana ya mungkin secara beruntung dia nemuin gitu genetik dari serian A ke serian A, terus yang akhirnya dapetin karakter baru dan itu beruntung. Di situ juga nggak masalah juga, nggak salah. Cuman balik lagi ke kualitas atau ketemu genetiknya itu sendiri tadi Susah banget. susah. Jadi kalau orang bilang wah produk gue nih Cencu rasa kamfal gitu sama kayak HG, ya coba kita lihat gitu. Maksudnya pasti ada nyangkut apanya atau nyangkut terlalu banyak cencunya gitu. Oke, boleh istilahnya yang dibilang Cencu rasa kamfa ya dia karakternya Cencu tapi perabotannya kamfa. Nah kita juga lagi tetap inovasi juga gimana dapetin kamfa rasa Cencu. Iya. Cencu rasa kampa. Kalau HG iya. seriesnya, tapi kita kan lagi HG juga udah ada Oh. kampa rasa Cencunya juga, cuman masih tetap kita kulik lagi. Karena yang kita jadiin juga akhirnya kemarin ini mulai bulan Juli lah kita giat lagi ya Bang ya. Susah Bang untuk nemuin lagi balik lagi ke ini, kita beberapa kali gagal juga dan terus gitu. Nah akhirnya pelan-pelan dapet. Nah kita lawat lagi nih dapet gitu. Jadi emang butuh sabaran sih kalau ya breeding itu susah banget. Ternyata nggak segampang itu ngeluarin serian. Dan apa banyak newbie yang Lohan gampang di-breed terakhir iya gampang mungkin ya, Gampang. Kalau bicara breeding gampang. Tapi hasil- mendapatkan karakter dan hasil yang Genetik benar-benar ketemu. genetik. Nah, itulah. Makanya teman-teman jangan heran ketika ngeliat ada wah kok Lohan bisa harganya sekian. Karena prosesnya itu dia yang mahal. iya Iya, makan kalau- waktu kan dia kan waktu biaya kan juga tenaga Waktu, biaya, tenaga, semua pokoknya kita curahin buat kesana. iya Berarti kalau orang udah benar-benar hobi ya nggak? iya Jadi kayak hidupnya tuh Lohan aja. gue udah kena komplain sama bini gue Oh gitu. Lohan aja urusin dia kan Tapi selama bisa buat nambahin dapur mah aman. aman Itu dia teman-teman. itu kuncinya. yang penting gimana caranya hobi itu menghidupi hobi itu sendiri ya. Nah ini keren nih. Bagaimana caranya hobi itu menghidupi hobi sendiri? Hobi itu sendiri Iya hobi itu sendiri. Nggak ganggu dapur lah ya, jangan sampai kita harus main hobi juga harus Pinter. harus pintar-pintar. Nah jangan sampai kayak asisten saya. Uang dapur dipakai buat beli ikan. Ikannya pada mati. lah
Baru beruntung berarti. Belum Kan beruntung. makhluk hidup. Kalau 1-2 ekor itu belum beruntung bang. Coba lagi. Sampai 15 ekor. Waduh, gimana nggak nyap? Rumah tangganya aman nggak? Aman. Untungnya, Orang gitu keluar. tapi nggak apa karena itu akhirnya dia bisa belajar. Belajar. Sampai sekarang dia di Rebellion dia bilang pokoknya lu nggak boleh namanya beli ikan. Lu diem di sini belajar gimana handling ikan, rawat ikan, pokoknya dia kita ajak keliling kemana-mana. Iya. Nah, sampai akhirnya sekarang dia punya 2 ikan. Oh. Nggak boleh kita stop dia nggak boleh beli ikan pokoknya. Oh kan, maksud tadi di rumah gua diliatin dia baru beli ikan. Ya itu ikan kedua dia yang punya sekarang. Oke. Oh gitu. Udah cukup, udah itu aja udah. Nah ini sekarang kita ngomongin soal kontes nih. Ini kan kita bertiga hitungannya sama-sama orang yang baru berkecimpung di kontes ini bang. Kalau gue sendiri udah sering berbagi pengalaman ke teman-teman. Nah gue minta pengalaman abang-abang nih. Gimana sih tipsnya buat teman-teman yang baru suka lohan, terlebih lagi mereka mau coba ikut kontes? Balik lagi sortir ikan ya. Kebetulan gue karena gue juga masih baru banget, belum ada setahun hitungannya. Dan gue punya ada balik lagi ke Babe Bang Jo yang selalu gue belajar sama dia. Gue bang ini ikan gimana sih? Apa sih kurangnya? Apa lebihnya? Balik lagi kalau mereka selalu kalau lihat ikan jangan lihat lebihnya, lihat kurangnya. Karena juri nggak akan lihat kelebihan tuh ikan. Yang dilihat kurangnya dulu kan. Dari apa aja yang dinilai sama juri-juri itu apa nilai itu dipelajarin. Lihat ikannya. Kalau misalnya bang ini kan bisa ikut kontes nggak? Semua kan bisa ikut kontes. Betul. Tapi juara apa enggak? Itu kan masalahnya kan. Nah, kita pelajari apa aja nilai di kontesan, apa yang materi ikan seperti apa, kalau memang kriterianya seperti apa. Kalau misalnya emang bisa ikutin aja. Tinggal hari H namanya makhluk hidup, pasti kan dia ada performa apa enggaknya kan. Karena banyak banget ikan yang bagus hari H tiba-tiba hitam lah. Muncul lah, banyak banget yang kayak gitu kan. Ya. Gitu. Namanya makhluk hidup. Kalau dari gue sih kayak gitu sih. Selama ini gue ikut kontes itu aja. Pokoknya kita progres yang benar. Kalau misalnya udah, baru ikutin lihat ke tim dulu. Ini gimana nih? Karena kalau Babe itu sistemnya dia sebelum kita bertanding di arena, kita bertanding dulu antar tim. Di tim ini kita ikan-ikannya gimana? Kalau emang tidak memungkinkan untuk ikut, ya nggak akan ikut. Gitu. Ya. Karena kita yakin maksudnya tim lain pasti ikannya jauh lebih super juga. Iya. Harus kita mikir ke sana. Jadi kita harus cari yang benar-benar full point daripada kondangan ya kan. Daripada kondangan. Terus satu lagi bang ya, jangan patah semangat. Iya, harus semangat. Ketika kita coba turun ikan kita ke arena, terus ikan kita nggak nomi, jangan patah semangat. Ya bukan berarti ikan itu nggak ada poinnya, enggak. Iya. Mungkin memang belum rezekinya. Betul. Dia belum ada di tahap performa yang terbaik gitu. Bahkan kayak pemain bola juga kan pasti ada di usia maksimal performnya kan ada. Begitu juga ikan juga kan makhluk hidup. Yang penting ingat dari di awal tadi itu ikan poinnya udah ada itu aja. Jadi optimis aja terus. Dan juga istilahnya kalau memangnya jangan terlalu optimis juga, kita juga harus melek mata juga dalam artian tentang ini ikan kita jangan dibagus-bagusin. Kalau memang ikan kita kurang jangan diturunin. Gitu. Daripada kecewa kan, ini kan jangan turunin. Jadi makanya harus pasti aja dulu ikan kita bagus udah. Bener juga, jangan patah semangat juga iya. Yang penting udah. Oh berarti Liga 1 atau kontes bulan ini kita nggak beruntung. Ikan kita memang lagi belum pada performa terbaiknya gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat aja. Yang penting ketika kita udah turun, lihat hasilnya, ya kita lihat lagi ikan kita. PR-nya apa nih? Selama masih bisa perbaikin. Iya. Ketika memang sudah nggak bisa, ya udah. Iya. Lepas, kumpul lagi, cari lagi yang lebih baik dari itu, benar nggak? Jadi bahan pembelajaran juga kan. Nah, betul. Iya lebih bagus lagi sih kita datang ke kontes. Terus kalau kita tahu misalkan kita pikir ikan kita ada poin nih, full poin misalkan, kan kita nggak tahu kan mata juri. Boleh kita tanya ke juri, Pak Juri, mohon maaf, ikan saya nggak masuk nomi, kurangnya di mana ya? Ya, itu bisa dijelasin loh. Itu bisa dijelasin di arena gitu. Dimanapun kontes lohannya ada jurinya tanya kurang ikan di mana. Jadi kita tahu yang kita kejar apa nih. Gitu. Dan juri pun welcome soalnya. Sangat welcome. Jangan sampai kayak asisten gua lagi bang. Asli Asli bang. Udah pelihara ikan mati mulu, terus
udah 1, 2, 3 kali turun kontes ikannya nggak nomi nih, matas banget, pengen ganti hobi lain katanya, pengen main yoyo. Aku bilang aduh jangan, sabar. Tidak cocok kerja di air mungkin. Wah ya bisa jadi. Mau lihat lagi orangnya. Pokoknya ilmu dia udah banyak lah sekarang, tinggal PD-nya dia udah. Iya, yang penting kan Kalau itu sih kalau dari pertama yang gue dapet soal ikan itu ya, kalau kita mau merawat ikan, kita rawat airnya. Ikan tuh bonus. Jadi kita rawat airnya udah bagus, ikannya gimana cara progres? Kalau berarti jajarannya emang gampang. Progres caranya gimana sih? Kasih makan kan. Udah selesai gitu doang. Terus sama satu lagi kita harus punya mentor sebenarnya ya. Betul, itu Betul, paling ya. penting. Mentor Karena- yang tidak menjerumuskan. Iya, karena ada beberapa mentor yang nganjur kita belikan. Nggak ada. Ini kita nggak usah sebut orang, Iya, iya. karena kan ada aja. Iya, Nah, iya. tapi ada juga mentor yang benar-benar kita ngajarin edukasinya. Iya. Jangan dulu belikan, coba dulu nih. Rawat. Ya, rawat. Kita kasih tahu PR-nya apa. Ya, nggak? Yang penting kita cari dulu mentor yang benar-benar menurut kita nyaman sama kita. Dulu bagus juga gitu, gue datang kemudian bawa ini kan nih, gue progres. Kalau lo udah bener baru lo belikan gitu. Kalau belum jangan. Belikan terserah, nggak usah sama dia maksudnya. Lo cari ikannya gitu. Tapi kalau lo udah bener udah bisa ngerawat kan soalnya kan. Kalau bisa ngerawat. Nah, tuh buat teman-teman yang mau belajar langsung aja datang ke HG Farm. Ya. Nanti bisa belajar bareng-bareng. Iya. Atau enggak mau datang nih ke rumahnya Om Boy, nanti pilih aja mana yang mau dibawa pulang. Yang penting cocok. Cocok. Ya nggak? Nah itu ada lagi persoalan baru. Aduh. Pokoknya yang penting gimana caranya biar hobi ini bisa menghidupi hobi itu sendiri. Wah, ini konsep keren juga nih. Iya. Keren. Iya, Mario Teguh, Mario Lamalata ya. duit Teguh. Duit Teguh, guys. Ya karena maksudnya kalau gue sama gue ya mungkin lo juga gitu kan, kebanyakan kita kan sudah berumah tangga, keluarga, punya anak istri gitu. Tapi ya gimana caranya hobi kita nih menjadi sesuatu hobi yang menghasilkan gitu. Dan juga tentunya udah pasti positif gitu kan. Ya itu dia kenapa gue punya sampai berpikir seperti itu, gimana caranya hobi gue menghidupi hobi gue sendiri. Jadi maksudnya kayak perputaran itu tadi, kalau memang ya kan kita kan nggak tahu lagi progres posting asal nggak dijual kan ada orang yang cocok ya kan kita buka harga sesuka kita dong. Iya. Penting istilahnya kita ada cuan aja, nggak usah terlalu besar, yang penting bisa putar lagi. Nah lebihnya itu buat apa? Buat makan atau nambahin biaya listrik kan, beli perlengkapan media kan. Syukur-syukur bisa buat tambahin dapur. Iya, Wah, itu yang pasti. cakep. Wah, itu istri kita senang Makin banget. sayang Gue mulai ngerasain tuh. Boleh belanja lagi tuh. Oh iya. Ada orangnya. jangan ngebateng lagi ya, awas. Jangan belikan lagi, awas. Karena lebih banyak dia daripada gue. Kalau gue sih gampang tinggal lawas doang. Iya. Ya, ya. Iya. Oke teman-teman, kayaknya itu dulu. Nanti gue bakal pengen. Nah ini di sini ada sesuatu yang menurut gue menarik banget buat dibahas, yaitu sistem filtrasi akuariumnya dari Bang Boy dan juga tadi Bang Nui ada di rumahnya. Nanti bakal kita bahas. Gue penasaran nih apa sih sebenarnya kenapa dia harus bikin sistem filtrasi seperti ini dan gimana cara dapetinnya di next kontennya guys. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you, bye guys.